Tim SAR gabungan memutuskan menghentikan operasi pencarian dan pertolongan korban longsor Cilacap meski 2 korban hilang belum ditemukan. Penutupan operasi pencarian ini sebelumnya telah dikomunikasikan dan disepakati dengan pihak keluarga. Kejadian tragis menimpa ibu hamil di Papua setelah ia dan bayinya meninggal dunia usai ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menolak permintaan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum berdasarkan keputusan rapat harian Syuriah PBNU. Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Berita 1 Sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami pun akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news Berita 1 Sore hari ini. Saya Dinda Putri, inilah Berita 1 Sore. Kita satu bersatu menginspirasi. Ya, pemirsa, diduga hilang kendali saat melintas bus antar kota jurusan Bondowoso Surabaya mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur hingga masuk ke jurang. 5 penumpang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Bus Anggun Kerida yang mengalami kecelakaan ini mengangkut sekitar 11 orang penumpang. Bus mengalami kecelakaan tunggal di KM 166 arah Surabaya saat melintasi Jalan Menikung, tepatnya di Jalan Arak-Arak Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Situbondo, Jawa Timur. Sopir bus diduga kuat kehilangan kendali ketika melintasi jalanan yang licin. Sebab saat kejadian hujan tengah mengguyur kawasan itu. Bus masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Bodi bus ringsek dan 5 orang penumpang terluka, termasuk supir bus bernama Muhammad Syaifuddin. Dari hasil olah TKP, bus naas itu masuk jurang setelah sebelumnya menabrak pembatas jalan. Bus terguling ke dalam jurang di sisi kiri jalan dan baru berhenti setelah menghantam pohon jati. Sopir bus mengalami luka parah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bondowoso. Sementara 4 penumpang yang mengalami luka-luka mendapat perawatan di Puskesmas Sumberwaringin, Bondowoso. Penyebabnya sementara dari arah Bondowoso ke Surabaya, di arah wilayah Situbondo ini tikungan tajam dan situasi curah hujan ataupun hujan pada saat kejadian. Jadi licin dan sopir ataupun pengendara bus tidak terkendali, akhirnya terperosok ke sebelah kiri jalan yang ke arah Surabaya. Korban dievakuasi ke rumah sakit, ke puskesmas awal di Rumah Sakit Uringin Bondowoso sejumlah. Hari kedua upaya pencarian KM Maluku Prima Makmur 3 yang terbakar di Laut Banda pada 21 November lalu akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR Kota Ambon telah menemukan bangkai kapal di tengah laut. Meski bangkai kapal telah ditemukan, namun 11 ABK yang hilang masih dalam proses pencarian. Bangkai kapal naas yang terbakar itu ditemukan dengan jarak lebih kurang 36,87 nautical mil arah timur laut dari lokasi kejadian awal. Kantor SAR Ambon terus melakukan pencarian 11 ABK yang hilang di sekitar lokasi kejadian. Namun hingga sore hari ini tak ditemukan tanda-tanda keberadaan ke-11 ABK itu. Operasi pencarian pun dihentikan sementara ketika hari mulai gelap dan dilanjutkan pada hari berikutnya. Diketahui KM Maluku Prima Makmur 3 berangkat dari Pelabuhan Tulehu pada 8 November lalu sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kapal seperti biasa berangkat untuk menuju ke spot mancing di perairan Laut Banda. Namun pada Kamis 20 November lalu pemilik kapal menerima informasi jika KM Maluku Prima Makmur 3 terbakar di perairan sekitar Kecamatan Kepulauan Banda. Informasi ini kemudian dilaporkan ke tim SAR dan dilakukan operasi pencarian kapal dan juga para ABK. Belum ditemukan tanda-tanda korban. Mohon diteruskan infonya ke kapal-kapal di sekitar apabila
Tim rescue Kansar Ambon menggunakan KN SAR Barata 242 menemukan kapal korban pada koordinat 4 derajat 1 menit 44,76 detik south, 129 derajat 5 menit 43,26 detik east, jarak 36,87 nautical mile, heading 27,99 derajat, arah timur laut dari LKP awal. Dan dalam penyisiran serta pengamatan tim rescue pada kapal terbakar tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan. Pemirsa, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Iren Sokoi, ibu hamil yang meninggal bersama bayi di dalam kandungannya setelah ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Jayapura dan sekitarnya dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang ibu dan bayi yang dikandungnya setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit. Almarhumah Iren Sokoi dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia pada Senin 17 November lalu. Keduanya menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan bolak-balik menuju rumah sakit setelah sebelumnya ditolak juga di beberapa rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Menanggapi kasus ini, Gubernur Papua menyebut tragedi ini sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total. Ia mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak. Karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur rumah sakit yang berada di bawah pemerintah provinsi. Selaku gubernur saya sangat prihatin. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi Mas Papua dan 45. Saya sudah meminta berulang kali kepada semua rumah sakit dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit setelah provinsi Papua untuk mengingatkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Lebih lanjut, ia menyebut dirinya telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua. Selain itu, ia juga akan mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengutamakan keselamatan pasien di atas semua prosedur administrasi. Mirto Tangkepayung, Berita 1, Jayapura, Papua. Pemirsa, setelah berlangsung selama 10 hari penuh operasi pencarian dan pertolongan atau tim SAR gabungan di lokasi bencana tanah longsor Desa Cibenying, Cilacap resmi dihentikan dan ditutup pada Sabtu sore. Keputusan berat ini diambil karena tidak berhasil menemukan 2 korban terakhir yang masih tertimbun material longsor. Setelah 10 hari menyisir titik-titik longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Basarnas akhirnya menghentikan operasi pencarian korban. 2 korban masih belum ditemukan hingga keputusan penutupan diumumkan secara resmi. Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman dalam keterangannya menyebut penutupan operasi pencarian korban longsor atas dasar kesepakatan pihak keluarga korban setelah sebelumnya dilakukan musyawarah dan diskusi bersama tim SAR gabungan dan pihak keluarga korban. Berdasarkan data terakhir, korban yang belum berhasil ditemukan ialah Maisarah Salsabila berumur 14 tahun dan Fani Hayati Lanjarsari berumur 12 tahun. Sesuai dengan SOP terkait dengan pelaksanaan operasi, yang pertama kan 7 hari, terus kemudian diperpanjang 3 hari, artinya 10 hari ini pas hari ke-10. Terus kemudian tadi malam dan juga sampai dengan tadi pagi kita berdialog dengan keluarga. Masih ada 2 yang belum ditemukan, yang pertama dari keluarga Pak Karkin yang ada di workshop A1 itu atas nama Mbak Aca. Terus kemudian yang di workshop B1 ini atas nama Mbak Fani. Kepala Kantor SAR Cilacap M. Abdullah menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pencarian terdapat kekurangan. Abdullah menjelaskan keputusan penghentian operasi pencarian korban diambil setelah seluruh sumber daya dikerahkan secara maksimal. Namun tidak ada tanda-tanda tambahan terkait posisi korban yang hilang. Kami atas nama keluarga besar Basarnas, Kantor SAR Cilacap
yang telah disupport dalam pelaksanaan operasi SAR bencana tanah longsor di Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap oleh Kantor SAR Yogyakarta, Kantor SAR Semarang, dan Kantor SAR Yogyakarta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam pelaksanaan operasi SAR. Tentunya ada hal yang tidak kami sengaja. Operasi SAR di hari ke-10 ini pada tanggal 22 November 2025 kami nyatakan selesai dan ditutup dengan hasil korban tidak ditemukan 2 orang, 1 orang di workset A1 dan 1 orang berada di workset B1. Musibah longsor yang terjadi pada Kamis malam lalu telah menelan total 23 korban jiwa. 21 orang yang meninggal dunia telah dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga. Penutupan operasi SAR ini tidak berarti penghentian total pencarian. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Basarnas memastikan bahwa upaya pemantauan akan tetap dilakukan. Totong Setiadi, Berita 1, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, langsung saja kita perbarui informasi terkait operasi pencarian korban longsor yang dihentikan. Ada kontributor Berita 1 Totong Setiadi di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap. Selamat sore Totong Setiadi. Ya Totong, kemarin memasuki hari ke-10 dan proses pencarian ini resmi dihentikan. Apa yang menjadi alasan tim SAR untuk menghentikan proses pencarian ini? Walaupun masih ada 2 orang yang dinyatakan masih hilang. Silakan Totong Setiadi. Ya, gimana? Kurang jelas. Apakah suara saya terdengar Totong Setiadi? Enggak. Ya, kemarin memasuki hari ke-10 dan proses pencarian resmi dihentikan. Apa yang menjadi alasan tim SAR untuk menghentikan proses pencarian ini? Walaupun masih ada 2 orang yang dinyatakan hilang. Baik, pemirsa Berita 1 dapat saya laporkan, saya sekarang berada di lokasi di mana titik longsor terjadi. Dan saat ini di belakang saya di lokasi juga sedang turun hujan lebat. Untuk alasan kenapa proses pencarian itu dihentikan, salah satunya adalah keluarga korban sudah mengikhlaskan. Selain itu, tidak adanya petunjuk baru dan informasi tambahan dan relevan. Selanjutnya, musyawarah yang dilakukan pihak keluarga korban beserta Basarnas, TNI, Polri, Pemda, pemerintah kecamatan dan Pemdes, dari hasil tersebut, maka operasi SAR secara kesepakatan bersama dihentikan, begitu. Ya, setelah proses pencarian dihentikan, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini? Di tengah putusan dihentikan, apakah ada warga yang masih mencoba untuk melakukan pencarian, Totong Setiadi? Baik, dapat saya gambarkan bahwa di situasi longsor tidak ada aktivitas warga yang melakukan pencarian secara mandiri. Cuman tadi ada beberapa warga yang hanya melihat-lihat sisa-sisa tumpukan material longsor. Seperti yang terlihat di layar kaca di belakang saya, bahwa kondisi saat ini itu di lokasi turun hujan lebat, di mana warga sebagian itu langsung mengungsi ke tempat pengungsian, begitu. Ya, Totong, bagaimana dengan kondisi korban tewas yang berhasil dievakuasi? Apakah semuanya telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga? Baik, dan dapat saya laporkan bahwa ketika 21 korban yang kemarin berhasil dievakuasi dan sudah berhasil teridentifikasi, selanjutnya 21 korban itu sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Ya, bagaimana dengan kondisi para korban yang selamat? Apakah kebutuhan mereka di pengungsian sudah terpenuhi dengan baik, Totong? Sesuai laporan saya terima tadi bahwa untuk kebutuhan pengungsi di pengungsian, semua logistik atau kebutuhan para pengungsi semuanya sudah tercukupi, mulai dari obat-obatan, selimut, makanan, dan air bersih, semuanya sudah tercukupi. Begitu. Ya, kami akan terus menunggu update informasi mengenai kasus ini. Terima kasih Totong Setiadi, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, operasi pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue SAR korban tanah longsor di Desa Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah diperpanjang selama 3 hari setelah tim menemukan 2 jenazah korban longsor Banjarnegara pada Sabtu kemarin.
Memasuki hari ke-7 operasi pada 22 November 2025, BNPB dan Basarnas memutuskan memperpanjang masa pencarian selama 3 hari ke depan. BNPB bersama Basarnas menegaskan dengan perpanjangan ini, tim gabungan kini diterjunkan secara serentak di 3 sektor dan tidak lagi secara bergantian seperti pada hari-hari sebelumnya. Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono menjelaskan bahwa pada Minggu pagi tim gabungan bergerak dengan mengirim tim K9 dan operator drone untuk memastikan keadaan aman untuk tim SAR gabungan bekerja dan agar pendeteksian K9 berjalan secara maksimal. Budiono juga menegaskan dengan penemuan terbaru kemarin total korban yang berhasil ditemukan menjadi 12 orang, sementara masih ada 16 warga yang belum ditemukan. Area pencarian masih sama, namun kami akan lebih fokus ke titik-titik yang memang telah kami tentukan. Lebih tajam lagi dan akan lebih fokus menggunakan alat berat dan deteksi atau asesmen menggunakan anjing pelacak. Demikian juga dengan informasi yang didapat dari keluarga korban yang memberikan informasi terkait dengan keberadaan ataupun rumah-rumah yang disinyalir keberadaan korban yang masih ada di situ. Terkait dengan alat berat dan modifikasi cuaca seperti apa akan dilakukan kembali? Ya, untuk alat berat hari ini berjumlah 23 unit, semuanya beroperasi dengan maksimal. Dan dalam informasi terkait 16 orang yang masih hilang dan operasi pencarian korban longsor Banjarnegara diperpanjang selama 3 hari, kita telah tergabung dengan kontributor Berita 1 Pujut Andreas Tanto. Selamat sore, Pujut. Diinformasikan bahwa 16 orang masih hilang. Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar operasi pencarian diperpanjang selama 3 hari dan apakah fokus utama dalam 3 hari ke depan? Pujut. Baik, selamat sore pemirsa. Dapat kami laporkan untuk update di hari ke-8 pasca terjadinya longsor di Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Benar, untuk operasi pencarian korban yang hilang akibat longsor diperpanjang selama 3 hari. Meski biasanya SOP atau operasi pencarian selama 7 hari, namun melihat kondisi di lapangan dan potensi penemuan yang masih besar, operasi resmi diputuskan untuk diperpanjang. Tim SAR gabungan fokus pada titik-titik yang sudah ditentukan. Ya, titik mana saja yang akan menjadi fokus, Pujut? Titik yang saat ini yang difokuskan ada di sektor area B. Oke, lalu apa saja kendala dari proses pencarian korban hari ini? Apakah tim SAR kembali menemukan dan mengevakuasi korban yang hilang hingga sore hari ini? Untuk saat ini, kendala proses pencarian korban di lokasi yaitu cuaca yang cepat berubah-ubah dan medan yang masih labil. Dikhawatirkan jika turun hujan, material longsor akan bergerak dan biasanya bisa membahayakan tim SAR saat operasi pencarian. Hingga sore ini, tim SAR masih belum menemukan korban yang hilang di lokasi longsor. Tim SAR saat ini masih terus berupaya optimal agar yang hilang bisa ditemukan. Pujut, apakah titik pencarian korban diperluas atau justru dipersempit untuk mempermudah pencarian korban? Baik, hari ke-8 tim SAR gabungan masih mencari di titik-titik sektor yang telah ditentukan. Hari ini tim SAR memfokuskan di area sektor B pada operasi pencarian korban yang masih hilang. Dinda. Bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana, Pujut? Apa saja yang masih dibutuhkan para pengungsi? Baik Dinda, kondisi para pengungsi saat ini di pengungsian sebelumnya sempat mengeluhkan jenuh dan kondisi fisik yang menurun. Mereka biasanya untuk seharian bekerja, namun pasca terjadinya longsor, aktivitas mereka menjadi terbatas. Sementara itu, tim kesehatan sudah melakukan pemeriksaan dan pemberian obat kepada para pengungsi. Keluhan terbanyak datang dari lansia, perempuan yang mengalami sakit pinggang, mual, dan pusing akibat stres, serta kondisi yang rentan. Dari logistik, para pengungsi masih membutuhkan pakaian dalam wanita dan laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Selain itu, para pengungsi juga masih membutuhkan alat-alat mandi, sementara tim logistik bergerak cepat memenuhi kebutuhan para pengungsi saat ini.
Ya, kami akan terus menunggu update informasi mengenai pencarian korban di sana. Terima kasih rekan Pujut Andreas Tanto atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, ratusan hewan ternak mati tersapu awan panas dan banjir lahar dingin yang melanda kawasan desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Beberapa ternak juga ditemukan terkubur bersama kandangnya, menyisakan pemandangan memilukan bagi pemiliknya. Dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga menghancurkan sektor peternakan di wilayah terdampak. Ratusan hewan ternak mati tersapu awan panas dan banjir lahar dingin yang melanda kawasan desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Beberapa ternak ditemukan terkubur bersama kandangnya, menyisakan pemandangan memilukan bagi pemiliknya. Banyak warga yang mencoba kembali ke kampung mereka untuk mengecek kondisi ternak, namun justru mendapati hewan-hewan ternak mereka sudah tidak terselamatkan. Salah satu pemilik ternak di Dusun Sumbersari, Surahmah, mengaku kehilangan seluruh kambing yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarganya. Ternaknya kambing. Berapa itu? 2. Terus? Ayam 6. Terus? Habis. Itu nggak ketimbun semua Ketimbun semua, iya ketimbun semua. Ini kesini rencana mau menyelamatkan apa aja, Bu? Ya ini barang-barang ini mau diangkat. Sementara itu, data BPBD Lumajang mencatat ada 172 hewan ternak mati, diantaranya 4 ekor sapi dan 168 ekor kambing. Prioritas BPBD saat ini adalah evakuasi ternak yang masih hidup, penyediaan pakan darurat, dan pemeriksaan kesehatan lanjutan. Hingga kini petugas gabungan dan relawan terus melakukan penyisiran di area terdampak untuk mencari ternak yang mungkin masih selamat. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan langkah-langkah pemulihan dan bantuan bagi para peternak yang mengalami kerugian besar akibat bencana ini. Rifki dan Wanus, Berita 1, Lumajang, Jawa Timur. Iya, yang lainnya mungkin sudah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam informasi terkait penanganan terkini dan dampak erupsi Semeru, kita telah tergabung bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, yaitu Bapak Yudi Cahyono. Selamat sore, Pak Yudi. Selamat sore. Terima kasih Pak Yudi telah bergabung bersama kami. Pak Yudi, per sore ini menurut pantauan yang ada, sejauh mana aktivitas vulkanik yang ditunjukkan oleh Gunung Semeru? Oke, untuk sampai saat ini pukul 16.48 ini barusan terjadi hujan dengan intensitas lebat ya. Akhirnya terjadi letupan sekunder. Artinya awan panas yang mengalir di das Semeru itu kena air akan menjadi letusan-letusan dan menimbulkan abu vulkanik bertebaran di sepanjang das Semeru. Baik, Pak Yudi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan BNPB bersama tim SAR untuk menangani dampak erupsi ini seperti apa, Pak? Untuk langkah-langkah kita juga memberikan warning ya, memberikan peringatan, kewaspadaan terhadap potensi dari warga-warga yang ada di sekitar das Semeru dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang melintas di sekitar jembatan Geladak Perak. Ya, kemudian bagaimana BNPB ini bisa memastikan keselamatan warga yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru? Di mana para warga ini mengungsi, Pak? Seberapa jauh dengan pusat gunung atau aliran lahar dingin? Untuk pusat pengungsian memang kita sudah ada berapa titik ya, ada 2 titik di wilayah Kecamatan Pronojiwo, terutama di SD 04 Supiturang dan di SMPN 02. Memang kalau dari dampak atau area yang ada di Sumbersari terlalu memang jauh di areanya. Jadi untuk jalur evakuasi untuk pengungsi cukup aman. Oke, Pak Yudi, lalu berapa warga yang terdampak dan berapa pos pengungsian yang disediakan saat ini? Untuk dampak dari pengungsian, memang kita memberikan realnya dari asesmen ya, hasil asesmen dari teman-teman DPKP ataupun dari teman-teman BPBD
dibantu dengan relawan itu sekitar ada 1.000 kurang lebih. Terus untuk tempat pengungsian ada 2. Ya tadi yang saya sebutkan di daerah Supiturang sama yang ada di Rorombong. Pak Yudi, kebutuhan warga di pengungsian ini apakah sudah terpenuhi dengan baik, termasuk trauma healing untuk kaum rentan, baik anak-anak maupun para orang tua? Ya, untuk warga pengungsian kita selalu aktif status dengan kegiatan yang ada pengungsian, terutama yang ada di SD itu setiap hari dilakukan healing ataupun pengecekan fisik dari dinkes, dari kesehatan. Terus juga untuk kebutuhan, terutama kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kita sudah mencukupi. Baik, Pak Yudi, sejauh ini apa saja kendala yang ditemukan dalam penanganan bencana erupsi Semeru ini? Termasuk mungkin dengan kondisi jalur evakuasi, akses jalan nasional Lumajang Malang yang terdampak material, atau seperti apa, Pak? Untuk jalur evakuasi ya, kendalanya memang kita tidak menutup kemungkinan ya dari warga luar atau masyarakat di luar area bencana itu istilahnya adanya wisata kebencanaan sendiri gitu. Terus untuk yang area yang dampak itu kita sudah berkoordinasi dengan landing sektor untuk pembersihan terutama di rumah warga yang terdampak, dan juga banyak warga yang kembali ke rumah untuk ambil barang-barang istilahnya barang bendanya yang ada di rumah yang terdampak itu sendiri. Karena kita berkoordinasi dengan BWS ataupun dari SDA juga melakukan aksi buka jalur atau pemindahan jalur dari Das Semeru itu sendiri. Pak, di sekitar lokasi informasinya banyak warga yang masih memadati area erupsi Gunung Semeru untuk melihat kondisi atau sekedar berfoto di area sana. Ada penjagaan di sekitar lokasi, Pak? Betul, ada. Kita sudah koordinasi dengan TNI ataupun dari Polri yang ada di Polsek Pronojiwo ataupun dari Koramil Pronojiwo sendiri untuk penjagaan. Kita juga dibantu dari jalur-jalur jalan atau dari Disub ataupun dari Pol PP Kabupaten sendiri mengadakan antisipasi atau pengamanan di area dampak Semeru. Di area untuk zona yang benar-benar tidak memungkinkan untuk akses masyarakat umum masuk. Karena kalau kita melihat di area tersebut memang di KRB 3. Oke, melihat aktivitas vulkanis yang masih tinggi, Pak Yudi, apa bentuk antisipasi yang dilakukan jika Semeru tiba-tiba meletus lagi? Apa yang harus dipahami oleh masyarakat sekitar? Memang kalau kita melihat di Lumajang ya, kita memang menghadapi kebencanaan itu ada 12 kebencanaan ancaman. Tapi untuk masyarakat Lumajang kita sudah memberikan salah satu warning, tetap mengerti dan mengenal salah satu kebencanaan, di mana di tempat-tempat yang terjadinya kebencanaan, masyarakat bisa sebelumnya mencegah, siap dalam arti kita siap siaga untuk menghadapi salah satu kebencanaan. Terus masyarakat sendiri itu sudah ada istilahnya untuk jalur-jalur evakuasi atau titik kumpul di mana untuk aman-amannya dari kebencanaan itu sendiri. Baik, terakhir Pak Yudi, pendataan yang dilakukan oleh pemerintah terkait harta benda warga yang terdampak seperti apa, termasuk nasib hewan ternak warga? Oke, untuk pendataan kita juga dinas-dinas yang terkait, terutama dari dinas pertanian atau dinas peternakan. Nampaknya masih ada kendala audio, Pak Yudi. Ya, halo. Pak Yudi, halo. Silakan. Kami Ya, sudah halo. bisa mendengar. Memang kita sudah landing dengan sektor-sektor yang terkait peternakan ataupun dari pertanian, juga dari DPKP terkait dengan perumahan yang terdampak.
kita sudah mempunyai data yang terdapat. Terus untuk kelanjutan memang ada beberapa pengungsi yang harus kita pahami. Karena tidak kemungkinan semua pengungsi atau warga itu berdomisili di area kebencanaan atau di area kawasan rencana rawan bencana itu sendiri. Baik Pak Yudi, terima kasih telah berbagi informasi kepada kami. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, Bapak Yudi Cahyono. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menolak permintaan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum. Gus Yahya juga menolak dengan tegas manuver pihak-pihak yang terlibat dalam rapat harian Syuriah PBNU yang mintanya mundur dari jabatan ketum. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya menolak permintaan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum. Gus Yahya juga menolak dengan tegas manuver pihak-pihak yang terlibat dalam rapat harian Syuriah PBNU yang memintanya mundur dari jabatan ketum. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rakor PBNU dengan para ketua pengurus wilayah NU atau PWNU se-Indonesia yang digelar di Surabaya Sabtu kemarin. Menurut Gus Yahya, keputusan rapat harian Syuriah yang memintanya untuk mundur tak sesuai ADART PBNU. Di mana menurut konstitusi ADART, rapat harian Syuriah PBNU tak berwenang memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian Syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian Syuriah tidak bisa, apalagi ketua umum. Jadi maka kalau kemudian rapat harian Syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah. Lebih lanjut, Gus Yahya menyebut ada kejanggalan pada risalah rapat harian Syuriah PBNU. Salah satunya yakni tanda tangan yang tidak menggunakan tanda tangan digital, serta fisik risalah rapat harian yang belum pernah ia terima. Ia juga tak ingin menduga-duga siapa dalang dibalik upaya pemakzulan dirinya dari kursi ketua umum. Sebab menurut Gus Yahya, sudah banyak tuduhan yang dilayangkan kepadanya, khususnya tuduhan pro-Zionis karena pernah bertemu Perdana Menteri Israel Netanyahu. Nanda Andrianta, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya pemirsa, rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memutuskan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatannya maksimal 3 hari sejak keputusan rapat diterbitkan pada Kamis 20 November lalu. Keputusan ini buntut kehadiran narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang terafiliasi jaringan Zionis Israel. Mengejutkan, rapat Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Kamis 20 November lalu memutuskan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatannya. Gus Yahya harus mengundurkan diri maksimal 3 hari sejak keputusan rapat diterbitkan. Keputusan ini tertuang dalam risalah rapat yang beredar. Dalam risalah rapat itu, tercantum 37 dari 58 orang pengurus harian Syuriah menghadiri rapat ini. Isi risalah rapat juga mengungkap alasan Gus Yahya harus mundur dari jabatannya. Dalam isi risalah disebutkan jika narasumber yang dihadirkan saat acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang merupakan kaderisasi tingkat tertinggi NU terafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional. Hal ini dinilai telah melanggar ajaran Ahlus Sunnah. Aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel. Ya pemirsa, saat ini kita saksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan beberapa hal terkait beras dalam tayangan berikut. Dan ada yang menarik,
rapatnya di Jakarta, minta rapat, rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabah. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Jadi mulai tadi setelah impus dicabut aku telepon, sebelum impus masih terpasang, aku teleponin satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatan. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini mereka patuh. Ada yang lain? Oh sudah, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Jadi kami koordinasi, kami telepon Menteri Perdagangan tadi, langsung beliau katakan bahwa nggak ada izin. Jadi kabar ekstrim, kami Kapoldanya kami langsung telepon satu-satu, kami ingin tahu. Kemudian Bappenas, deputi-deputi, Sestama, aku undang Dirjen, Dirut Bulog, yang menyampaikan juga. Perlu juga diketahui bahwa beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 100.000 ton ya? 402 ton. 400. Untuk 3 bulan siap, Pak. Jadi stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa. Kalau kita bisa berdaulat pangan, kita kan sudah alhamdulillah. Insya Allah sedikit lagi kita bisa, kan masih ada hari ini tanggal
23. Berarti masih ada 1 bulan 1 minggu. Kita bisa sampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada. Jangan diganggu lagi. Kalau ada, pasti kita usut. Ya. Nanti apa keputusan di pengadilan, itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar. Apakah kita, kalau dulu pernah terjadi, jagung 2017, kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya sudah rapat di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah 4 kapal waktu itu. Dulu pernah terjadi seperti ini. Ini mirip, izinnya sudah keluar, baru gerasak-gerusu minta izin di pusat. Nah, ini tidak benar. Oke, cukup? Ada yang lain? Di swasta. Swasta untuk sementara. Ini kan sudah ada polisi lainnya. Saya kira tidak diganggu lagi. Ada yang lain? Cukup. Ya, pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers Menteri Pertanian terkait kebijakan beras yang ada di Indonesia. Pemirsa, hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpidato di penutupan KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita 1 Sore. Hanya dengan iming kemudahan lantas bisa saja membutakan para pencari kerja. Ini menjadi ironi. Mengapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah? Saksikan penelusuran tim Expos hanya di Berita 1. Cari negara yang penggunaan pinjolnya paling tinggi. Indonesia. Kenapa? Ya karena paling gampang. Mereka merasa data itu nggak penting. Sekarang kita beli gorengan, dapat nggak fotokopiannya kartu keluarga? Iya. Tuh, hati-hati kalian tuh. Hati-hati KTP-mu. Nah, dari itu. ulang tahun, tempat tinggal, ibu kandung, tabunganmu hilang. Berita 1, bersatu menginspirasi. Hanya di Berita 1. Akar wangi si hijau asam garut ini ternyata bisa mendunia, pemirsa. Kira-kira seperti apa ya proses dari pembuatan baju adat? Simak yuk prosesnya dari nol. Saksikan selengkapnya di Dari Nol hanya di Berita 1. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di Ketulusan Hati. Berita 1, bersatu menginspirasi. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan.
Saksikan dan rasakan di Ketulusan Hati. Berita 1, bersatu menginspirasi. Selamat pagi semuanya, welcome home, shalom untuk seluruh jemaat GMS dimanapun Anda berada. Kenapa nge-share di depan sana? Padahal kamu bos loh. Buat pembicara yang telah top. Because I want to love God more. Karena saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Saksikan program Rohani Ibadah Biku live jam 7 pagi hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Sejumlah emak-emak menggeruduk sebuah gubuk yang mereka sebut kerap dijadikan tempat lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba di Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka merobohkan gubuk ini agar tidak digunakan kembali oleh pihak-pihak yang kerap menggunakannya untuk pesta narkoba. Petugas kepolisian dari Polsek Muara Batang Gadis pun ikut mengawal aksi emak-emak ini. Namun baik warga maupun polisi tidak menemukan satupun pemakai narkoba di lokasi. Tak sampai di situ, emak-emak ini juga mendatangi 3 rumah yang ditenggarai sebagai rumah bandar narkoba di desa mereka. Namun sayangnya bandar narkoba yang mereka incar telah kabur sebelum warga dan petugas kepolisian datang. Petugas hanya menemukan sejumlah alat isap sabu atau bong dan puluhan plastik klip pembungkus sabu dari dalam rumah. Polisi meringkus pencuri spesialis rumah kosong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku ditangkap ketika sedang ngamen dan ditemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Kapolsek Bukit Intan Kompol Yusua Surya Admaja mengatakan mereka ditangkap karena diduga terlibat pencurian rumah kosong yang kerap meresahkan warga Pangkal Pinang dan sekitarnya. Modus para pelaku adalah memasuki rumah kosong dan mengambil barang yang mudah dibawa, termasuk membongkar instalasi listrik untuk mengambil tembaga. Polisi menyebut hasil kejahatan sudah dijual pelaku ke sejumlah gudang rongsok. Para pelaku telah diserahkan ke Satreskrim Polresta Pangkal Pinang untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, mereka pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang remaja berusia 15 tahun menjadi korban serangan geng motor saat menghadiri kegiatan bazar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban terkena anak panah di bagian dada sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam rekaman CCTV berdurasi 1 menit 57 detik, peristiwa penyerangan terjadi di sebuah toko kopi Jalan Singa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat malam. Secara tiba-tiba geng motor datang dan menyerang menggunakan busur panah ke arah kerumunan hingga mengenai korban di bagian dada. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan lokasi persembunyian terduga pelaku di wilayah Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, kemudian berkoordinasi dengan Jatanras Polres Goa lalu menangkap pelaku. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti busur panah dan ketapel. Dari hasil pemeriksaan, aksi penyerangan dilakukan dengan motif balas dendam. Namun serangan itu salah sasaran dan justru mengenai korban yang tidak terlibat konflik. Pemirsa, pembunuhan keji terhadap Tri Retno Jumilah, penjual kopi di Mojo Agung, terungkap setelah polisi berhasil meringkus pelaku yang merupakan suami siri korban di Lampung setelah sebelumnya buron selama 1 pekan. Satreskrim Polres Jombang berhasil membekuk Purnomo, suami yang tega menghabisi istri sirinya, Tri Retno Jumilah, warga desa Mancilan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang ditemukan tewas tertutup selimut dalam rumahnya 13 November 2025. Purnomo ditangkap di desa Raja Basa Baru, Kabupaten Lampung Timur setelah diburu polisi selama sepekan. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah kamar kos milik temannya pada 21 November 2025. Dari keterangan polisi, motif Purnomo membunuh istri sirinya karena sakit hati, kerap dimarahi dan sering diusir dari rumah korban lantaran tidak bekerja. Kemarahan pelaku memuncak hingga akhirnya menghabisi nyawa korban dengan menggunakan linggis. Ya, jadi riwayat pelaku ini memang pernah bekerja di Lampung sebelumnya, 10 tahun lalu, bekerja di vulkanisir ban di wilayah Lampung Tengah. Jadi pada saat itu pelaku sempat bekerja di sana, kemudian saat ini melarikan diri juga ke wilayah Lampung. Bertemu dengan kolega-kolega lamanya. Kasus ini berawal ketika anak korban berkunjung ke rumah ibunya.
Saat pintunya diketuk, tidak ada respon dari dalam rumah. Berasa curiga ada yang tidak wajar, Eko langsung mendobrak pintu belakang rumah korban dan menemukan ibunya tergeletak di lantai tak bernyawa dalam kondisi membusuk. Hingga kini, pelaku masih diproses untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melakukan pertemuan secara virtual Sabtu kemarin. Pertemuan via video conference itu membuka jalan menuju peluncuran resmi Indonesia-UK Strategic Partnership pada awal tahun mendatang yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah kerjasama kedua negara. Salah satu pembahasan adalah kerjasama di sektor maritim, di mana Prabowo dan Starmer sepakat memperkuat Maritime Partnership Program atau MPP yang mencakup kolaborasi keamanan laut, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum. Berdasarkan situs resmi perusahaan pertahanan Inggris Babcock International, MPP antara Indonesia dan Inggris juga mencakup kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan Inggris untuk bersama membangun lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan, serta pengembangan armada pertahanan laut Indonesia. Kapal-kapal itu akan dibangun di Indonesia dengan keahlian dan teknologi dari Inggris, tidak seperti pengadaan konvensional di mana kapal diimpor secara utuh. Kemitraan ini bernilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 87,7 triliun rupiah. Kemitraan ini dilaksanakan melalui kerjasama antara perusahaan galangan kapal Indonesia dan Babcock International. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah memperkuat industri perkapalan, pertahanan maritim, dan mendukung agenda ketahanan pangan dari hasil laut Indonesia. Selain isu bilateral, kedua pemimpin turut membahas perkembangan situasi di Gaza. Prabowo dan Starmer menekankan urgensi pembentukan Stabilization Force International untuk melindungi warga sipil, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam kesempatan pidatonya, Gibran diantaranya bicara soal program makan bergizi gratis MBG dan ketahanan pangan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Sama seperti pemimpin negara lainnya, Gibran juga berkesempatan menyampaikan pidatonya. Di hadapan puluhan pemimpin negara, Gibran menjelaskan program makan bergizi gratis atau MBG untuk ibu hamil dan anak-anak sekolah. Gibran menyatakan MBG menjadi investasi strategis sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo dalam swasembada pangan Indonesia. The President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. Selain MBG, Gibran juga menyebut Indonesia mendorong agar forum G20 dapat membuka dialog soal ekonomi intelijen. Melalui ekonomi intelijen, menurutnya Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak untuk memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua negara. Teresia Silalahi, Berita 1, Johannesburg, Afrika Selatan. Pemirsa, layanan pembuatan kartu gratis untuk Transjakarta, LRT, dan MRT kembali tersedia dalam momen Car Free Day di kawasan Bundaran HI pagi tadi. Di minggu keempat pelaksanaan layanan ini, antusias warga tak surut sebab 200 kuota pendaftaran kartu gratis langsung ludes sebelum waktu CFD berakhir. Berikut kita simak liputan jurnalis Berita 1 Basudi Wasupraja dan juru kamera Eko Miyadi. Ya pemirsa, Dishub DKI Jakarta kembali menggelar pos kartu layanan gratis di momen Car Free Day, tepatnya termasuk pada hari ini, di mana di hari ini dari pihak Dishub DKI Jakarta juga menyiapkan kuota sekitar 200 kartu untuk sekitar 12 golongan yang akan mendapatkan kartu akses layanan Transjakarta secara gratis dan juga MRT dan juga LRT. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita
akan langsung mencoba untuk bertanya-tanya dengan dari salah satu pihak Transjakarta. Halo Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Fagi dari Transjakarta. Pak, ini boleh dijelaskan Pak, ini sudah pelayanan keberapa Pak? Minggu keberapa? Oke, ini udah pelayanan udah minggu keempat, kerjasama antara dari Dinas Perhubungan dan PTO-PTO lain dengan Transjakarta, MRT dan LRT, seperti itu. Untuk pelayanan booth di momen CFD ini, apakah untuk satu golongan tertentu atau memang untuk semua golongan itu Pak? Kalau untuk saat ini yang kami informasikan untuk lansia, untuk golongan lansia yang kami prioritaskan saat ini, seperti itu. Dengan persyaratannya yang pertama adalah KTP DKI Jakarta dan membawa fotokopi dari ininya, KTP-nya, sama foto dirinya sih, soft copy gitunya. Ini kan sudah minggu keempat ya Mas ya? Setiap minggu itu ada berapa kuota yang disiapkan untuk di momen CFD ini Mas? Kalau untuk hari ini kuotanya ada 200 untuk saat ini. Dan alhamdulillah sampai jam detik ini sudah habis kuotanya sepertinya seperti itu. 200 kuota gitu. Mungkin ada imbauan Mas bagi dari pihak Transjakarta sendiri kepada masyarakat, tentunya khusus masyarakat dari DKI Jakarta yang mendapatkan hak dari kartu layanan gratis. Oke, paling kalau untuk warga DKI Jakarta yang mendapatkan manfaat ini, kalau dari saya dijaga baik-baik kartunya, karena kartu itu tidak bisa dialihkan tangan. Jadi kartunya bisa digunakan oleh nama yang terdaftar dan foto yang sesuai pendaftar, seperti itu. Dan yang sekali lagi, pengguna kartunya bisa digunakan di Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Paling seperti itu aja. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Ya, itu pemirsa salah satu penjelasan dari pihak Transjakarta terkait dengan kartu layanan gratis ini. Dan memang kartu layanan gratis ini merupakan kebijakan baru dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang diharapkan tentunya bisa membantu dan juga memudahkan masyarakat DKI Jakarta. Basuki Supraja, Eko Miadi, Berita 1, Jakarta. Informasi berikutnya pemirsa bisa menjadi referensi Anda ketika menghabiskan waktu di akhir pekan. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur ini bisa menjadi pilihan Anda. Ragam kegiatan menarik bisa dilakukan, salah satunya berfoto dan berinteraksi dengan satwa. Buka mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat saat akhir pekan. Berikut kita simak liputan jurnalis Berita 1 Maria Gabriel dan juru kamera Yulisa Febiola. Ya, selamat sore pemirsa Berita 1. Saat ini saya sudah berada di Taman Burung Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Tepatnya saat ini saya sudah berada di dalam kubah Walasaya Sahul, dan di mana sesuai namanya, di dalam kubah ini terdapat burung-burung ataupun unggas yang berasal dari Indonesia bagian timur. Kalau kita berkunjung ke Taman Burung ini, ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada di sini. Saat ini saya sudah berada di dekat area untuk foto bareng dengan burung, di mana di sini terlihat ada 3 burung yang warnanya lucu-lucu dan mereka menggemaskan sekali. Untuk lebih lanjutnya, kita akan tanyakan langsung kepada kiper yang ada di sini bernama Gani. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Ya, Mas Gani boleh dikasih tahu kalau untuk burung-burung yang di sini ada burung apa aja sih? Yang burung untuk standby burung ini ada burung kakatua raja, sama Peterson Connor, sama nuribayan yang warna hijau. Kalau mereka ini berasalnya dari mana aja nih Mas? Kalau kakatua raja ini dari Papua, kalau Peterson Connor ini dari Amerika Latin, kalau nuribayan ini dari Maluku dan Papua. Kalau untuk burung-burung yang bisa berinteraksi dengan pengunjung ini berarti sudah dipastikan jinak begitu ya Mas? Sudah aman, jinak Mbak. Jadi pemirsa, burung-burung ini sudah dipastikan jinak dan jangan khawatir karena ada kipernya juga di sini sehingga nggak perlu takut. Kita lanjut lagi tanya-tanya sama Mas Gani. Mas Gani, kalau untuk perawatannya sendiri burung-burung di sini seperti apa sih Mas? Kalau perawatannya kita kasih makan untuk membersihkan kandang, terus dicek kesehatannya juga. Kalau untuk makanannya sendiri ada apa aja nih? Kalau burung paruh bengkok biasanya biji-bijian kayak jagung, biji bunga matahari, dan kalau kakatua raja makanan spesialnya biji ketapang dia. Kalau mau foto bareng kayak gini, ada kayak jangan memegang paruh atau ada larangannya seperti itu nggak Mas? Ada, itu tergantung dari karakter mereka juga. Seperti kalau dipegang-pegang, kadang kayak nuribayan nih, dia kagak mau dipegang-pegang, dilus-lus, dia akan menggigit. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Gani atas waktunya. Nah, pemirsa Berita 1, saat ini saya sudah bersama dengan 3 burung ini. Memang kalau misalkan 3 langsung ini, mereka ceriwis ya ternyata. Jadi memang menarik sekali. Ini pengalaman yang baru juga untuk saya, di mana melakukan laporan
FPV bersama dengan 3 burung yang memang lucu-lucu dan juga menarik ini. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berkunjung langsung ke Taman Burung, ini bisa langsung datang ke Taman Burung Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini, di mana untuk weekend ini buka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dan untuk biayanya sendiri, kalau untuk di weekend ini pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp70.000. Dan untuk di akhir bulan November ini, mulai tanggal 25 nanti, ini ada promo khusus di mana harganya hanya dengan Rp99.000 saja. Anda bisa berkunjung ke 5 wahana yang ada di bawah naungan Jagat Satwa Nusantara. Salah satunya ini adalah Taman Burung. Jadi apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Dari Jakarta, Maria Gabriele, Yulsa Febiola melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pemuda warga desa Sialang Taji, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara hilang setelah diterkam buaya saat mandi di Sungai Kualu. Dusun 9 hilang, saudara. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita 1 Sore. Akar wangi si hijau asal Garut ini ternyata bisa mendunia pemirsa. Kira-kira seperti apa ya proses dari pembuatan baju adat? Simak yuk prosesnya dari nol. Saksikan selengkapnya di Dari Nol hanya di Berita 1. Scan QR barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Saksikan Investor Market Today hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang menjadi sorotan dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Sore hari ini. Saya Dinda Putri atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Seorang pemuda berusia 20 tahun warga desa Sialang Taji, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara hilang setelah diterkam buaya saat mandi di Sungai Kualu, Dusun 9 Kilang Saudara pada Jumat malam. Ayah dan ibu kandung korban tak kuasa menangis histeris dan terus memanggil-manggil nama anaknya saat menanti tim evakuasi dari BPBD Labura bersama warga melakukan pencarian terhadap korban. Peristiwa berawal ketika korban pulang bekerja lalu mandi di tepi Sungai Kualu dengan menggunakan gayung yang tepat berada di belakang rumah orang tuanya di Dusun 9, Desa Sialang Taji. Karena suasana malam, korban tidak menyadari sudah diintai seekor buaya dari dalam sungai yang tiba-tiba menerkam lengan korban. Korban pun langsung terbawa masuk ke dalam sungai. Ayah korban mengaku sempat mendengar suara jeritan minta tolong dari anaknya di belakang rumah. Meski orang tua korban sempat meraih dan menarik tangan korban, namun korban hilang dan belum ditemukan. Kebakaran melanda sebuah home industri sepatu di Desa Blimbing Sari, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu siang. Kebakaran diduga dipicu api dari tungku pembakaran sepatu yang menyambar tumpukan lem sehingga merambat ke seluruh bangunan. Api begitu cepat membesar dari lantai 1 menuju ke lantai 2 rumah. Sejumlah karyawan dan warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam, termasuk bahan baku sepatu maupun sepatu yang sudah siap jual. Warga tak berani mendekat ke lokasi karena ada tumpukan LPG 3 kg untuk memanasi tungku. Akibat kebakaran ini, satu karyawan mengalami luka bakar di bagian tangan dan dada saat mencoba memadamkan api. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mojokerto pun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira 1 jam kemudian. Petugas kepolisian Polsek Soko yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi mata. Selain mengakibatkan seorang karyawan luka-luka, kebakaran ini membuat semua bahan sepatu ludes terbakar. Pemilik pabrik pun merugi ratusan juta rupiah.
Tim rescue damkar bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat mengenai keberadaan beruk di kawasan perumahan Pemda Palangkaraya. Menurut warga, hewan itu sudah beberapa hari memasuki area permukiman dan membuat penghuni rumah ketakutan. Beruk yang memiliki bulu berwarna merah serta taring panjang itu dilaporkan sering bersembunyi di atap plafon rumah warga sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas harus menggunakan jaring dan tali khusus sekaligus bekerja ekstra hati-hati untuk menghindari serangan hewan yang tampak agresif. Setelah proses yang berlangsung sekira 1 jam, tim rescue damkar akhirnya berhasil menangkap beruk liar dan membawanya turun dari atap rumah. Hewan itu kemudian diamankan untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah untuk menjalani pemantauan. Setelah kondisi dipastikan aman, hewan ini akan dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya di kawasan hutan. Rumah kios di Desa Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba, Sulawesi Selatan terbakar pada Sabtu malam. Angin kencang membuat api dengan cepat membesar menghanguskan seluruh kios. Sejumlah warga tampak panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi isi kios yang mudah terbakar membuat warga tak mampu menghentikan api. Dalam peristiwa ini, seorang anak berusia 8 tahun mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan seorang bayi yang sedang tertidur di dalam kios. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat ke rumah warga lainnya. Petugas juga berupaya melakukan pendinginan pada sisa puing bangunan yang hangus terbakar. Selain 1 korban luka, kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.